Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Analytical Hierarchy Process atau AHP. Video ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Dwi Cahyaningrum, kemudian ada Muhammad Raihan dan Michael Yesaya dari kelas TI 4205. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi AHP itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan. Nah, metode AHP ini dikembangkan pertama kali oleh Thomas Elsetti. AHP adalah metode untuk memecahkan suatu permasalahan kompleks tidak terstruktur ke dalam suatu hierarki. Nah, hierarki itu apa? Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, kemudian di level selanjutnya ada kriteria, subkriteria, dan seterusnya sampai level terakhir adalah alternatif. Sumber masalah dalam pengambilan keputusan AHP itu ada yang pertama ketidakpastian, yang kedua ada ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga ada keberagaman kriteria. Jadi tidak hanya ada satu kriteria ketika kita akan mengambil suatu keputusan dengan menggunakan metode AHP. Contohnya ketika kita akan membeli suatu barang. Nah, kriteria yang kita gunakan untuk membeli suatu barang itu bisa saja seperti harga, kualitas, model, warna, dan lain-lain. Kelebihan dari AHP. Kelebihan dari AHP di sini ada 10. Yang pertama ada kesatuan atau unity. AHP ini akan membuat suatu permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada kompleksitas. Kompleksitas ini AHP akan memecah permasalahan kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga ada interdependence atau saling ketergantungan. Yang keempat ada struktur hierarki, di mana AHP akan memecah suatu permasalahan ke dalam struktur level-level yang berbeda dengan masing-masing level berisi elemen yang serupa. Yang kelima pengukuran. AHP akan menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang keenam ada konsistensi. AHP juga mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian untuk menentukan prioritas. Yang ketujuh ada sintesis. Nah, sintesis ini AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif yang ada. Yang kedelapan ada trade-off. AHP akan mempertimbangkan prioritas alternatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Yang kesembilan ada pengukuran dan konsensus. AHP ini tidak mengharuskan adanya konsensus, tetapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Yang 10 ada pengulangan proses, di mana AHP mampu membuat orang menyaring definisi suatu masalah dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui pengulangan. Kekurangan dari AHP itu sendiri yaitu ada ketergantungan model AHP pada input utama, dan yang kedua merupakan metode matematis tanpa pengujian secara statistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dari analytical hierarchy process itu sendiri. Apa saja prosesnya? Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, masalah itu nanti akan didefinisikan atau akan ditentukan apa sih tujuan utamanya. Nah,
Tujuan utama ini maksudnya apa? Itu adalah apa yang akan diwujudkan atau diraih dari suatu permasalahan tersebut. Yang kedua ada dekomposisi masalah dengan menyusun struktur hierarki. Maksud dari dekomposisi ini adalah memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi permasalahan di AHP itu akan diuraikan ke dalam level kriteria, subkriteria sampai ke alternatifnya. Ini adalah bagian dari struktur hierarki, kriteria, dan alternatif. Jadi yang paling atas itu ada tujuan, kemudian ada kriteria, ada subkriteria, sampai ke yang paling akhir adalah alternatif yang akan dipilih. Nah, tahapan AHP selanjutnya yaitu membuat Pairwise Comparative Judgment Matrix atau membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, metode ini dilakukan dengan menilai kepentingan relatif dua elemen pada satu tingkat tertentu. Metode membuat matriks perbandingan berpasangan ini bisa dilakukan dengan metode kuesioner. Nah, kemudian hasil perbandingan masing-masing elemen yaitu berupa angka 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen itu sendiri. Kemudian ada patokan atau skala dasar yang digunakan dalam penyusunan skala kepentingan AHP. Ada tingkat kepentingan 1 sampai 9, yaitu ketika tingkat kepentingannya 1 berarti kedua elemen sama penting. Ketika tingkat kepentingannya 3, maka elemen sedikit lebih penting dibandingkan elemen yang lain. 5 itu elemen lebih penting dibandingkan elemen yang lain. Ketika tingkat kepentingannya 7, itu elemen sangat penting dibandingkan elemen yang lain. 9 untuk elemen yang mutlak pentingnya dibandingkan elemen yang lain. Sedangkan nilai 2, 4, 6, dan 8 itu merupakan nilai yang digunakan dalam situasi yang tidak pasti atau uncertainty. Nah, nilai ini berada di antara kedua penilaian yang berdekatan. Di sini juga ada istilah resiprokal. Nah, resiprokal ini jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan J, maka J memiliki nilai kebalikan dari elemen I. Untuk selanjutnya kita akan lebih jelas ketika melihat contoh soal. Kita lanjut dulu. Nah, ini merupakan contoh hasil perbandingan berpasangan, yaitu dalam bentuk matriks perbandingan sebagai berikut. Selanjutnya, langkah yang keempat atau tahapan yang keempat yaitu ada sintesis prioritas dengan menghitung nilai vektor eigen untuk setiap matriks. Jadi dari setiap matriks perbandingan berpasangan sebelumnya itu nanti akan dicari local priority atau total priority value-nya. Langkah yang kelima, kita menghitung rasio konsistensi. Nah, akan dikatakan konsisten jika rasio konsistensinya kurang dari 0,1. Ini merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung rasio konsistensi, di mana rasio konsistensi merupakan perbandingan dari konsistensi indeks dan random index. Nah, selain rumus yang digunakan sebelumnya, selanjutnya, langkah yang keempat yaitu ada sintesis prioritas, yaitu dengan menghitung nilai vektor eigen untuk setiap matriks. Jadi dari matriks perbandingan berpasangan sebelumnya, kita akan mencari local priority atau total priority value-nya. Langkah yang kelima yaitu kita akan menghitung konsistensi rasio atau rasio konsistensi. Nah, dia akan dikatakan konsisten ketika
rasio konsistensinya kurang dari 0,1. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu ada rumusnya, di mana rasio konsistensi merupakan perbandingan dari konsistensi indeks dibandingkan dengan random index. Random index bisa dicari dengan rumus 1,98 dikali n-2 per n, di mana n ini merupakan ukuran matriks, dan CI-nya sama dengan lambda max dikurangi n per n-1. Lambda max ini adalah nilai eigen maksimum. Selain menggunakan rumus, SETI juga sudah memberikan skala untuk nilai random indeksnya berdasarkan ukuran matriks. Jika ukuran matriksnya 1, maka random indeksnya adalah 0, ketika 2 adalah random indeksnya adalah 0, dan Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ada di PPT. Nah, bisa dibaca di sini. Untuk kriterianya ada harga, modal, dan kualitas. Dan untuk alternatifnya yaitu The Merek, Charles & Kate, Elizabeth, dan Sophie Martin. Nah, mungkin kita langsung saja mengisi pada kolom-kolomnya ini. Nah, yang harus diketahui itu, untuk kriteria yang sama, itu semua pasti nilainya 1. Nah, langsung lanjut saja. Untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini, kita bisa baca di soal. Kita bisa baca di sini, model 3 kali lebih penting daripada harga. Nah, berarti model ini 3 kali lebih penting daripada harga. Lalu selanjutnya ada model 2 kali lebih penting daripada kualitas. Lalu yang selanjutnya ada kualitas 4 kali lebih penting daripada harga. Nah, ketika sudah dimasukkan, masih tersisa kolom-kolom yang kosong. Nah, cara untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini sangatlah gampang dan seperti ini. Ini sama dengan 1 dibagi dengan 3. Nah, jadi mereka saling berlawanan seperti ini. Lalu untuk yang ini sama dengan 1 dibagi dengan 2. Untuk yang terakhir ini sama dengan 1 dibagi dengan 4. Nah, jika semua sudah didapat, kolom-kolom ini sudah diisi, lalu kita akan menghitung jumlahnya. Sama dengan sum. Nah, jika sudah dapat, langsung kita drag saja. Nah, lalu lanjut kita akan mengerjakan normalisasi. Nah, di normalisasi ini kita akan membagikan antara kolom yang ini dengan jumlah, sama juga dengan kolom-kolom yang lainnya. Langsung saja 1 dibagi dengan 8. Nah, ada kesalahan. Oh ya, jangan lupa untuk dikunci. Nah, jika sudah dapat semuanya, langsung kita jumlahkan saja. Pasti hasilnya akan 1. Nah, sama dengan yang lainnya juga. Nah, selanjutnya kita jumlahkan secara samping. Sama dengan kita hitung jumlahnya juga. Dapat hasil 3. Untuk priority vektornya, kita akan membagikan jumlah dari kolom harga dengan jumlah seluruhnya. Nah, jangan lupa dikunci juga agar tidak goyang atau dapat menyebabkan error. Langsung kita drag saja. Nah, setelah didapat,
priority vektornya. Lalu kita akan lanjut ke uji konsistensi. Oh iya, sebelumnya di priority vector ini kita bisa lihat bahwa model lah yang mendapat priority vector paling besar. Nah, lanjut lagi ke uji konsistensi. Di uji konsistensi ini kita akan memakai data pada tabel yang di awal. Dan begitu pula juga priority vektornya. Nah, setelah itu kita akan mencari hasil kali. Di hasil kali ini kita akan menggunakan perhitungan matriks, yaitu baris dikali kolom. Nah, seperti ini. Harga dikali ini tambah model. Nah, seperti ini perhitungannya. Kita enter saja. Nah, agar perhitungan cepat, kita akan menguncinya juga. Nah, kuncinya juga sama seperti yang lain. Kita menguncinya hanya untuk di bagian angkanya saja. Setelah itu kita drag. Nah, kita lihat hasilnya. Dan kita akan mengeceknya. Nah, sudah benar semuanya. Nah, lanjut ke hasil kali priority vector. Di sini kita langsung bagi saja hasil kali dibagi priority vector. Kita langsung drag saja. Setelah didapat hasilnya sekian. Selanjutnya kita akan mencari lambda. Nah, cara untuk mencari lambda adalah kita rata-ratakan hasil kali dibagi priority vector. Itu rumusnya sama dengan average. Nah, 3,11 hasilnya untuk lambda. Selanjutnya kita akan mencari CI. Nah, cara mencari CI sudah ada rumusnya di sini. Lambda max dikurangi dengan jumlah dibagi jumlah kriteria maksudnya dibagi jumlah kriteria dikurang 1. Langsung saja kita kerjakan. Dikurang 3 dibagi 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 0,54. Selanjutnya kita akan mencari RI. Yaitu rumusnya 1,98 kali 3 dikurang 2 dibagi 3. Nah, 66 hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari TR untuk yang terakhir ya. Nah, rumusnya yaitu CI dibagi RI. Langsung saja CI dibagi RI. Nah, didapat hasilnya itu sekian. Nah, karena hasil CR yang didapat adalah di bawah 0,1, maka perhitungan ini dianggap konsisten. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Michael Yesayatore. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memilih alternatif terbaik di antara pemilihan tas tiga pemilihan tas ini, yaitu Charles & Keith, Elizabeth, dan Sophie Martin. Nah, bagaimana cara kita menentukan alternatif yang terbaik, yaitu dengan cara jumlah priority ranking mereka yang terbaik. Misalkan nanti kita akan mendapatkan hasil priority ranking
untuk Charles and Kate itu lebih besar daripada Elizabeth dan Sophie Martin, maka kita akan memilih alternatif terbaik, yaitu Charles and Kate. Nah, cara kita menentukan priority ranking yang terbaik itu kita harus menentukan setiap priority vektor mereka dilihat dari sisi harga, model, dan kualitas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk priority vector jika dilihat dari harga. Di sini saya sudah mencantumkan contohnya, saya akan menjelaskan. Kita langsung saja memberi perbandingan mereka satu untuk perbandingan yang sama. Charles and Kate dibanding dengan Charles and Kate menjadi satu. Lalu Elizabeth dengan Elizabeth menjadi satu. Lalu Sophie Martin dibanding dengan Sophie Martin menjadi satu. Kemudian kita kembali ke soal. Harga Charles and Kate 5 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Harga Charles and Kate 5 kali lebih tinggi dibanding Sophie Martin. Maka kita bisa langsung menaruh angka 5 di sini. Lalu harga Charles and Kate 4 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Harga Charles and Kate 4 kali lebih tinggi dibanding dengan Elizabeth. Maka kita bisa menaruh angka 4 di sini. Lalu harga Elizabeth 3 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Maka kita bisa Elizabeth 3 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Maka kita bisa naruh angka 3 di sini. Kemudian bagaimana cara kita menentukan perbandingan Elizabeth dengan Charles and Kate, di mana tidak diketahui di dalam soal. Maka itu cara menyelesaikannya adalah 1 dibagi dengan perbandingan kebalikan mereka. Jadi seperti ini. Di sini kita ingin mencari perbandingan antara Elizabeth dan Charles and Kate, maka 1 dibagi dengan perbandingan Charles and Kate Elizabeth, di mana itu kebalikan dari apa yang ditanya. Jadi 1 dibagi dengan 4, maka kita mendapatkan hasil 0,25. Lalu sama halnya dengan Sophie Martin. Sophie Martin itu berarti 1 dibagi dengan 5. Ya. Sophie Martin dengan Charles and Kate itu 1 dibagi dengan perbandingan antara Charles and Kate dan Sophie Martin 5. Sama halnya dengan Sophie Martin dengan Elizabeth, itu 1 dibagi dengan perbandingan Elizabeth dengan Sophie Martin, dimana itu kebalikan dengan apa yang ditanya, yaitu Sophie Martin dengan Elizabeth. Nah, jika sudah, maka jumlahkan semuanya. Jumlahkan setiap perbandingannya dengan rumus sum. Bisa di-drag dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke normalisasi. Normalisasi itu adalah perbandingan mereka dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Nah, seperti ini. Nah, Charles and Kate dibanding dengan Charles and Kate. Charles and Kate itu perbandingannya 1 dibagi dengan jumlah mereka 1,45, maka akan mendapatkan hasil 0,69. Begitu juga dengan Elizabeth dibandingkan Charles and Kate. Elizabeth dibanding dengan Charles and Kate itu 0,25 dibagi dengan 1,45, maka mendapatkan hasil 0,17. Oke. Lalu Sophie Martin itu dibanding dengan Charles and Kate, maka Sophie Martin dibanding Charles and Kate itu 0,20 dibagi jumlah mereka 1,45. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa perhitungan kita itu benar? Maka itu jumlah dari mereka itu menjadi 1. Lalu bersama halnya juga dengan Charles and Kate dan Elizabeth, lalu dengan Charles and Kate dan Sophie Martin.
Gini, Charles and Kate dibanding dengan Elizabeth itu perbandingannya 4 dibagi 5,33 menghasilkan 0,75. Lalu untuk lebih lalu dengan Elizabeth itu perbandingan 1 dibagi dengan 5,33 akan mendapatkan hasil 0,19. Oke, sama juga halnya dengan Sophie Martin. Nah, kenapa harus menjadi 1? Karena ini tuh seperti satu kesatuan gitu, satu tas. Nah, maka nanti di jumlah yang terakhir di sini itu akan mendapatkan 3 karena berjumlah 3 alternatif atau 3 tas. Nah, untuk mendapatkan jumlah 3 itu kita bisa jumlahkan sum dari perbandingan Charles and Kate, ya, Elizabeth dengan Sophie Martin, maka akan mendapatkan hasil 3. Nah, kita akan menentukan priority vector dari soal harga. Nah, priority vector itu jumlah perbandingan Charles and Kate dibagi dengan jumlah tas mereka, jumlah ketiga tas ini, jumlah alternatif yang tersedia itu 3. Lalu 0,23 itu 0,69 dibagi dengan 3 jumlah dari perbandingan Elizabeth dibagi dengan jumlah alternatif mereka, seperti ini. Lalu juga dengan seperti ini, maka di sini juga akan menghasilkan 1. Oke, sekarang kita akan mengisi manual untuk model. Nah, seperti biasa kita akan mengisi 1 pada setiap perbandingan yang sama, Charles and Kate dengan Charles and Kate, Elizabeth dengan Elizabeth, lalu Sophie Martin dengan Sophie Martin, itu sama. Lalu kita kembali ke soal. Model Charles and Kate 4 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Charles and Kate 4 kali lebih tinggi dari Sophie Martin, maka kita bisa mengisi angka 4 di sini. Lalu model Charles and Kate 5 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Charles and Kate 5 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Nah, lalu model Elizabeth 2 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Elizabeth 2 kali lebih tinggi dari Sophie Martin, maka kita mengisi angka 2 di sini. Elizabeth dibanding dengan Charles and Kate itu 1 dibagi dengan kebalikan dari mereka. Elizabeth dibanding Charles and Kate berarti 1 dibagi 5. Sophie Martin itu sama dengan 1 dibagi dengan kebalikan mereka. Sophie Martin dengan Charles and Kate berarti perbandingan antara 1 dibagi Charles and Kate dan Sophie Martin. Lalu di sini sama dengan Sophie Martin dibanding dengan Elizabeth, itu kebalikan yang dari mereka, yaitu Elizabeth dibanding Sophie Martin, yaitu 2, berarti 1 dibagi 2. Enter. Nah, lalu kita akan menghitung jumlah dari mereka semua. Sum, bisa kita tab, lalu kita drag semua, kita klik enter, lalu kita bisa geser ke kanan seperti ini. Lalu kita masuk ke normalisasi. Normalisasi itu perbandingan mereka dibagi dengan jumlah mereka. Charles and Kate dibanding Charles and Kate itu 1 sama dengan 1 dibagi dengan jumlah mereka. Ini kita bisa kunci dengan F4 agar tidak lari kolomnya atau dari barisnya. Nah, ini berarti kita mendapatkan 0,69. Lalu Elizabeth dibanding dengan Charles and Kate. Elizabeth itu
perbandingannya dengan Charles and Kate itu 0,2, berarti sama dengan kita bisa langsung drag juga biar lebih cepat seperti ini. Nah, Elizabeth, Charles and Kate itu 0,2 dibagi dengan jumlah mereka. Lalu Sophie Martin 0,25 dibagi jumlah mereka. Nah, kita akan membuktikan perhitungan kita benar atau belum. Kita hasilkan 1, berarti benar. Nah, kita bisa langsung drag semuanya ke kanan biar lebih cepat. Ups, salah. Maaf, lupa karena ini telah dikunci. Jadi kita pindah ke sini lalu kita F4. Nah, sama halnya juga dengan ini. Salah. 7 F4. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, 1. Oke, jumlahnya bisa kita gunakan rumus sum, lalu kita drag ke kanan, lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, mendapatkan hasil 3. Sekarang kita akan menentukan priority vektor mereka. Menggunakan rumus 2 dibagi dengan 3, lalu 0,5 dibagi dengan 3, lalu 0,3 dibagi 3. Kita jumlahkan, dapatkan hasil 5. Salah. Mohon maaf, ini untuk jumlah priority vector yang di sini itu salah, bukan dengan rumus dibagi tapi sum 1. Begitu juga dengan ini, itu bukan drag ke kanan tapi dari atas seperti ini. Kita akan mendapatkan hasil 1. Lalu kita akan masuk ke kualitas. Kita masuk ke kualitas Charles and Kate seperti biasa dibandingkan Charles and Kate. Jadi kita isi 1, Elizabeth yang Elizabeth menjadi 1, Sophie Martin dengan Sophie Martin itu menjadi 1. Lalu kita kembali ke soal. Kualitas Charles and Kate 6 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Charles and Kate 6 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Lalu kualitas Charles and Kate 7 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Charles and Kate 7 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Lalu kualitas Elizabeth 3 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Elizabeth lebih tinggi dari Sophie Martin 3 kali. Lalu kita bisa cari Elizabeth dibandingkan Charles and Kate, di mana 1 dibagi dengan perbandingan kebalikan dari mereka. Berarti Charles and Kate dibanding dengan Elizabeth yaitu 7. Lalu Sophie Martin sama juga 1 dibagi dengan 6. Lalu ini 1 dibagi dengan Sophie Martin dengan Elizabeth, berarti Elizabeth ini. Oke, berarti kita bisa jumlahkan mereka dengan rumus sum. Kita drag mereka 1,31, lalu kita bisa drag ke kanan seperti ini.
Oke. Kita cek. Benar. Lalu Charles and Kate sama dengan yang sudah-sudah perhitungan di atas. Charles and Kate perbandingan mereka 1 dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Kita F4, kita kunci. Enter, maka menghasilkan 0,76. Kita bisa drag ke bawah. Ini bisa mendapatkan hasil 1 karena 1,31 dibagi dengan 1,31 ya hasilnya 1, tapi salah. Benar tapi penggunaan caranya salah, yaitu yang benarnya itu sum, kita tab lalu kita drag, maka pasti mendapatkan hasil 1 seperti ini. Lalu Elizabeth kita bisa gunakan rumus sama dengan perbandingan Charles and Kate dan Elizabeth itu 7 dibagi dengan jumlah mereka dari Elizabeth. Kita bisa kunci F4 menghasilkan 0,84. Kita bisa drag ke bawah untuk mempercepat waktu perhitungan. Lalu sama juga kita bisa drag ke kanan dari rumus sum. Benar. Lalu sum Charles and Kate dengan Sophie Martin itu perbandingannya 6 dibagi dengan perjumlah perbandingan mereka itu 10. Kita kunci karena 0,6, lalu kita drag ke bawah, kemudian kita akan lihat apakah perhitungan kita benar atau tidak. Oke, benar. Jadi penjumlahan mereka masing-masing itu 1, 1, 1. Berarti benar. Oke, dengan jumlah kita drag semuanya dari kanan. Nanti kita sum enter 3. Sama juga dengan priority factor, yaitu jumlah dari perbandingan Charles and Kate dibagi dengan 3. Lalu perbandingan normalisasi dari Elizabeth dibagi dengan 3. Lalu ini dibagi dengan 3. Oke, berarti sum lupa sama dengan, jangan lupa enter, count 1. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil priority factor. Kita sudah menghitung harga, model, dan kualitas. Nah, dari sini kita masukkan semuanya. Untuk harga, priority factornya itu 1. Oke, sekarang kita akan menghitung hasil priority factor mereka dengan lalu dengan priority ranking. Nah, kita masukkan data-data yang telah kita dapatkan tadi, di mana hasil priority factor dari harga itu sendiri yaitu 0,13. Kita enter. Lalu priority factor dari model itu 0,51. Lalu priority factor dari kualitas itu 0,36. Nah, sekarang kita akan memasukkan data hasil priority factor Charles and Kate dibanding dengan harga, di mana Charles and Kate dan harga itu priority factornya ini 0,67. Kemudian Charles and Kate untuk model priority factornya adalah 0,68. Lalu Charles and Kate dan kualitas dibanding kualitas itu 0,73. Sama juga dengan Elizabeth. Kita bisa langsung drag saja.
karena sama. Elizabeth kualitas 0,73. Elizabeth kualitas 0,18. Lalu Sophie Martin banding kualitas 0,09. Nah, lalu kita akan menentukan priority ranking untuk Charles and Kate. Nah, untuk menentukan priority ranking ini kita akan menggunakan rumus 0,67 dikali harganya ditambah dengan 0,68, kita buka kurung dulu, 0,68 dikali dengan 0,51 ditambah buka kurung 0,73 dikali dengan 0,36, maka menghasilkan 0,7. Begitu juga dengan Elizabeth itu 0,23 dikali dengan 0,13 ditambah buka kurung 0,19 dikali 0,51 ditambah 0,18 dikali 0,36. Lalu Sophie Martin sama dengan 0,10 dikali dengan harga ditambah dengan 0,13 dikali dengan 0,51 tutup kurung ditambah dengan 0,09 dikali dengan kualitas. Kita akan menghasilkan hasil 0,11. Lalu jika kita jumlahkan, kita akan menghasilkan 1. Nah, dari priority ranking ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Charles and Kate merupakan alternatif terbaik di antara Elizabeth dan Sophie Martin. Maka kita akan menghasilkan kesimpulan seperti berikut. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan priority ranking, terlihat bahwa Charles and Kate memiliki nilai paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Charles and Kate merupakan pilihan yang lebih baik dari alternatif lainnya. Oke, sekian penjelasan dari saya.